Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Stiani. Saya absen 31 dari kelas 11 TKJ 1. Di sini saya akan menerangkan mengenai modul 7, yaitu remote access. Nah, pada video sebelumnya kita sudah belajar bahwa remote access menggunakan yang namanya kabel konsol. Nah, di sini kita akan menambahkan yang namanya PC. Kita tambahkan satu buah PC. Kita taruh di sini. Lalu kita tambahkan kabel konsol yang ini ya teman-teman. Di sini kita gunakan RS232. Lalu konsol. Nah, biasanya saat kita mengkonfigurasi pada router maupun switch, kita menggunakan yang namanya tab CLI. Tetapi pada real device kita tidak menggunakan yang namanya tab CLI, tetapi kita bisa menggunakan yang namanya terminal. Kita bisa klik PC lalu desktop. Nah, kita bisa klik terminal, kita oke saja. Oke. Kita bisa konfigurasi apapun di sini. Nah, sebelumnya untuk kabel konsol ini ukurannya tidak terlalu panjang. Kadang biasanya hanya 3 meter atau 2 meter atau bahkan bisa 1 meter saja. Nah, solusinya agar kita bisa meremote dengan jarak yang jauh, misal di sini ada PC 11 dan di sini akan meremote, tetapi kabelnya ini tidak sampai ke sini. Kita bisa menggunakan yang namanya Telnet dan SSH. Nah, Telnet dan SSH berfungsi untuk meremote. Mohon maaf, kita bisa agar bisa meremote di mana saja dan kapan saja. Misal di sini terdapat PC dan kita akan meremote-nya. Kita bisa menggunakan kita bisa meremote-nya melalui switch ataupun router. Nah, di sini kita akan coba mengkonfigurasikan Telnet. Kita ke router, tab CLI, kita masuk ke mode global configuration. Lalu kita masukkan perintah line VTY 0 tanda tanya. Shift tanda tanya. Tanda tanya. Yang di sini yang bisa kita gunakan yaitu 1 sampai 15. Kita akan menggunakannya yaitu 2. Nah, pada perintah ini line VTY itu digunakan misalnya untuk berapa orang saja yang dapat masuk ke Telnet secara bersamaan. Nah, di sini kita menggunakan 0 sampai 2, artinya hanya 3 orang saja yang bisa masuk ke Telnet secara bersamaan. Lalu kita enter saja. Kita masukkan password yaitu admin. Kita enter. Lalu kita bisa masukkan perintah login. Lalu yaitu transport input Telnet, karena untuk input Telnet mengapa transport input Telnet? Karena kita akan karena kita sedang melakukan konfigurasi untuk Telnet, jadi inputnya untuk Telnet. Lalu kita akan mencobanya di PC. Kita akan coba pada PC 11. Kita ke desktop. Lalu kita cari Telnet atau SSH. Nah, di sini kita bisa gunakan yang Telnet. Kita masukkan IP-nya. Nah, di sini saya akan menggunakan IP pada VLAN 10. Kita masukkan IP gateway-nya ya teman-teman, yaitu 10 10 10 1. Lalu kita connect. Oke, di sini kita masukkan passwordnya yaitu tadi admin. Enter. Nah, untuk password ini kita tidak diperlihatkan saat misal kita sudah mengetikkan passwordnya, tapi di sini itu tidak dilihatkan. Itu memang begitu ya teman-teman. Lalu kita bisa masukkan perintah enable untuk mode privilege. Nah, di sini untuk mode privilege kita belum bisa menggunakannya karena kita belum menyeting enable script pada routernya. Lalu kita akan mencoba menyetingnya. Kita ke router, kita exit terlebih dahulu. Lalu kita masukkan perintah enable secret.
kita masukkan passwordnya, misal sekolahan ID. Oke, kita enter, lalu kita exitkan saja. Exit. Oke, lalu kita akan coba di sini. Kita ke telnet. Oke, kita ganti telnet saja. Telnet. Oke, kita masukkan IP. Misal kita akan menggunakan IP pada VLAN 20. 20.20.21. Oke, ini IP gateway teman-teman. Lalu kita masukkan passwordnya, yaitu tadi admin. Oke, kita ke enable. Kita masukkan passwordnya, yaitu sekolahan ID. Oke, di sini kita sudah bisa masuk ke mode privilege. Kita coba masuk ke mode global configuration. Nah, di sini untuk mode global configuration ini sudah bisa ya teman-teman. Lalu kita akan mencoba mengkonfigurasi SSH. Nah, mohon maaf sebelumnya, itu adalah konfigurasi dari telnet. Nah, kita sudah mengkonfigurasikan telnet, tapi pasti beberapa orang akan berpikir untuk telnet itu hanya memasukkan password saja dan itu kurang secure ya teman-teman. Lalu kita akan mencoba untuk mengkonfigurasikannya jika kita berikan yang namanya username. Oke, kita masuk ke mode global configuration. Lalu kita masukkan yang namanya username. Misal di sini username-nya admin1. Lalu kita masukkan passwordnya juga. Password admin1. Oke, kita enter. Lalu kita akan masukkan perintah line VTY 0 sampai 2. Oke, kita transport input telnet. Oke. Mohon maaf, kita masukkan login lokal dulu ya teman-teman. Login lokal. Lalu kita masukkan transport input telnet. Oke. Nah, di sini saat login lokal ini kita disuruh memasukkan yang namanya username dan password. Sedangkan sebelumnya kita hanya login saja. Dan untuk perintah login di bagian mana ya? Ini bagian sini. Ini login, ini hanya memasukkan password saja. Sedangkan login lokal kita disuruh memasukkan username dan password. Kita akan mencobanya. Kita coba. Oke, kita ke telnet SSH. Telnet. Ini belum kepencet. Kita masuk ke telnet, lalu kita misal gunakan IP pada VLAN 30. Oke, kita connect. Username-nya tadi yaitu admin1 dan passwordnya yaitu admin1. Nah, untuk mode privilege kita gunakan password yang tadi sekolahan ID. Oke. Ini sudah bisa ya teman-teman. Lalu kita akan mencoba mengkonfigurasikan yaitu SSH. Pada router, kita klik routernya. Oke. Lalu kita masukkan, mohon maaf, kita exit terlebih dahulu. Kita bisa masukkan perintah crypto key generate RSA. Oke. Nah, di sini kita disuruh memasukkan disuruh mengganti hostname-nya. Di sini kan hostname-nya masih router, kita akan ganti
hostname sekolahan. Oke, lalu kita akan lalu kita akan mengkonfigurasikan IP domainnya, IP domain name, yaitu sekolahan id.com. Oke. Lalu kita akan masukkan perintah crypto generate. Mohon maaf, salah, kita belum masukkan key. Generate RSA. Oke. Di sini kita disarankan. Oke, di sini kita akan menggunakan yaitu 1024. Kita enter. Di sini kita menggunakan bitsnya yaitu 1024. Nah, di sini kita masukkan perintah line VTY 0 sampai 2. Kita enter. Lalu kita transport input SSH. Nah, ini untuk transport inputnya yaitu SSH karena kita sudah mengkonfigurasikan SSH ya teman-teman. Mohon maaf, ini ternyata kurang S. Lalu kita akan coba. Udah habis ini kita coba login. Ini SSH, kita masukkan, misalnya kita gunakan IP pada VLAN 40.40.40.40.1. Oke, untuk username-nya tadi yaitu admin 1. Kita connect, bisa kita masukkan passwordnya admin 1. Oke, untuk sekolahan. Oke, kita akan ke mode privilege. Passwordnya sekolahan ID. Oke, ini sudah bisa ya teman-teman. Lalu kita akan mencoba konfigurasikan IP pada switch. Di sini kita ke mode CLI. Oke, kita enter. Kita masuk ke mode configuration. Lalu kita masukkan VLAN. Misal di sini VLAN 10, INT VLAN 10. Lalu kita masukkan IP-nya, IP ADD 10.10.10.1. Mohon maaf, .99. Lalu masukkan subnet masknya. Subnet mask. Lalu kita masukkan IP default gateway. Oke, kita masukkan 1, kita enter. Lalu kita akan coba pada VLAN 20, INT VLAN 20. Oh, maaf, kita belum ke mode ini ya, configuration. INT VLAN 20. Di sini kita masukkan IP-nya, IP ADD 20.20.20.99 dengan subnet mask 255.255.255.0. Oke, kita masukkan IP default gateway itu 20.20.20.1. Kita enter. Lalu kita akan coba mengeceknya yaitu do show IP INT brave. Kita tap.
Nah, di sini untuk VLAN 10 dan VLAN 20 IP-nya sudah terkonfigurasi ya teman-teman, dan statusnya ya juga sudah up. Lalu kita akan mencoba konfigurasi SSH pada switch. Oke, kita enter. Kita akan coba konfigurasi SSH. Pertama kita konfigurasi dulu host name-nya. Host name yaitu sw.sekolahan. Oke, kita coba. Lalu kita akan konfigurasikan IP domainnya. Domain name swsekolahan.id.com. Oke, kita enter. Lalu kita akan masukkan perintah crypto key generate RSA. Oke, kita enter. Kita masukkan 1024. Lalu kita akan konfigurasikan username-nya. Username yaitu admin 2, password admin 2. Ini terserah kalian ya teman-teman mau memasukkan username atau passwordnya apa. Password ini salah. Password admin 2. Password admin 2. Oke, di sini udah benar. Lalu kita masuk ke line VTY 0 sampai 2. Oke, kita masukkan transport input SSH. Sini ada yang typo. Oke, lalu kita login lokal. Nah, kita akan mencobanya atau menguji cobanya. Kita ke PC lagi, lalu kita ke telnet, kita SSH. Oke, misal kita akan gunakan IP pada VLAN 20.99. Di sini username-nya tadi yaitu admin 2. Oke, kita konekkan saja. Passwordnya tadi admin 2. Oke, SW sekolahan enable. Oke teman-teman, kita belum mengkonfigurasikan enable secretnya. Kita ke switch lagi, kita exit terlebih dahulu. Oke, kita masukkan perintah enable secret sekolahan ID. Oke, kita coba di PC apakah bisa. Kita masukkan IP-nya misal 20.20.20.99. Oke, kita masukkan admin 2. Passwordnya yaitu admin 2. Oke, ini kita masuk ke mode privilege. Kita masukkan passwordnya yaitu kita masuk ke mode privilege dulu. Sekolahan ID. Oke, ini sudah bisa ya teman-teman. Kita akan coba ke mode global configuration. Ini juga sudah bisa. Dan itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai modul 7. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.